tentang pengertian rantai makanan, contoh rantai makanan, dan perbedaan antara rantai makanan dengan jaringan makanan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian rantai makanan. Secara singkat atau secara mudah, rantai makanan adalah interaksi makan dan dimakan dengan urutan dan tingkatan tertentu, dan dalam proses tersebut ada perpindahan energi antar jenjang organisme. Tiap tingkatan dari rantai makanan dalam ekosistem disebut sebagai tingkat trofik. Nah, adik-adik, urutan tingkat trofik tersebut dalam rantai makanan bisa dijabarkan sebagai berikut. Tingkat pertama adalah organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri, seperti tumbuhan hijau, seperti pohon, rumput, dan tumbuhan lainnya. Nah, selanjutnya di tingkat atasnya terdapat konsumen, yang merupakan makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Nah, konsumen ini terbagi menjadi konsumen primer atau konsumen yang pertama, yang merupakan herbivora seperti sapi, kambing, kelinci, serangga, dan lainnya. Lalu ada konsumen sekunder atau konsumen dua yang merupakan organisme pemakan herbivora. Lalu ada konsumen tersier atau konsumen ketiga yang memakan hewan herbivora, dan seterusnya. Di jenjang paling atas dan berada di trofik tertinggi adalah konsumen puncak yang tidak punya predator yang memakan dirinya, seperti manusia, beruang, buaya, singa, ataupun paus pembunuh. Terdapat juga tingkatan lain seperti detritivore atau proses pengurai seperti cacing tanah, serta dekomposer yang juga pengurai seperti jamur dan bakteri. Terdapat 3 macam rantai dalam rantai makanan. Ada rantai pemangsa, rantai parasit, dan rantai saprosit. Nah, yang pertama rantai makanan tipe pemangsa. Rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh pemakan daging. Contohnya nih, kelinci dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Yang kedua, rantai makanan tipe saprofit. Rantai makanan terjadi untuk mengurai organisme yang mati. Rantai ini muncul karena adanya dekomposer. Contohnya, elang mati dimakan oleh bakteri atau diuraikan oleh bakteri bangkainya tersebut. Nah, yang ketiga, rantai makanan tipe parasit. Rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan. Contohnya, pohon besar, ada sebuah pohon besar dan benalu. Dan juga manusia dan kutu. Nah, kita lanjut seterusnya. Contoh rantai makanan. Berbicara soal contoh rantai makanan, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa rantai makanan cukup mudah untuk kita temui di sekitar kita. Salah satu contoh rantai makanan yang mudah ditemui di sekitar kita seperti rumput yang dimakan oleh serangga, serangga dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh manusia. Mudah bukan? Nah, mari kita belajar contoh rantai makanan di berbagai ekosistem, antara lain sawah, laut, kebun, sungai, serta gurun. Yang pertama, kita akan membahas tentang rantai makanan di sawah. Di ekosistem sawah terdapat banyak sekali rantai makanan. Padi adalah produsen terbesar di ekosistem ini. Berikut beberapa contoh dari rantai makanan di ekosistem sawah. Contoh yang pertama, energi matahari diambil oleh padi, energinya, dan dimakan oleh burung pemakan biji. Burung pemakan biji dimakan oleh ular sawah, dan ular sawah dimakan oleh elang, dan elang pada akhirnya mati dan bakterinya diuraikan oleh bakteri. Contoh yang kedua, energi matahari diambil energinya oleh rumput, dan rumput dimakan oleh serangga. Serangga juga dimakan oleh tikus. Begitu juga dengan tikus dimakan oleh ular sawah, dan ular sawah pun mati dan bakterinya dan bangkainya diuraikan. Yang kedua, rantai makanan di laut. Bumi kita didominasi dengan jumlah yang besar oleh lautan. Oleh karena itu, laut adalah ekosistem berbasis perairan yang terbesar di dunia. Tak heran, ada banyak sekali rantai makanan di dalamnya. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, energi matahari diambil energinya oleh alga. Alga tersebut dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil juga dimakan oleh ikan besar. Dan ikan besar juga dimakan oleh ikan yang lebih besar lagi berupa hiu ataupun paus pembunuh. Dan mereka dua seperti paus pembunuh dan hiu mati dan bangkainya diuraikan. Contoh yang kedua, energi matahari dimakan ataupun diambil energinya oleh fitoplankton. Nah, fitoplankton tersebut dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil tersebut juga dimakan oleh burung bangau. Burung bangau juga dimakan oleh ular laut, dan ular laut pun pada akhirnya mati dan
bangkainya diuraikan. Dan contoh ketiga, energi matahari. Energi matahari dimakan oleh fitoplankton, dan fitoplankton dimakan oleh udang. Udang juga dimakan oleh ikan kecil juga dimakan oleh singa laut, dan singa laut dimakan oleh hiu, dan hiu mati, bangkainya diuraikan. Yang ketiga, rantai makanan di kebun. Kebun merupakan ekosistem buatan yang menyebabkan rantai makanan di dalamnya cukup rendah karena jumlah makhluk hidup yang juga rendah. Contohnya, energi matahari diambil energinya oleh tumbuhan sayur dimakan oleh ulat dimakan oleh burung, burung juga dimakan oleh kucing ataupun ular, dan ular juga dimakan oleh elang, dan elang mati, bangkainya diuraikan. Yang keempat, rantai makanan di hutan. Nah, hutan merupakan ekosistem alam yang memiliki keanekaragaman hayati dengan intensitas tinggi. Tak pelak juga, jumlah rantai makanan di hutan juga tergolong banyak, beragam, dan juga rumit. Berikut contohnya. Yang pertama, rumput dimakan oleh kelinci. Nah, kelinci tersebut dimakan oleh ular. Terus ular tersebut dimakan oleh elang, dan elang pun mati, dan bangkainya diuraikan. Contoh kedua, tanaman atau rumput dimakan oleh tikus dan dimakan oleh ular dimakan oleh elang, dan elang mati juga, dan bangkainya diuraikan. Contoh yang ketiga, ada rumput dimakan oleh kambing. Nah, kambing tersebut dimakan oleh harimau, dan harimau itu pun mati, bangkainya diuraikan. Yang kelima, rantai makanan di sungai. Di sungai yang merupakan ekosistem perairan mengalir, ternyata juga banyak organisme yang terlibat dalam rantai makanan tersebut. Berikut contohnya. Yang pertama, alga. Alga dimakan oleh ikan juga. Ikan dimakan burung bangau dimakan oleh buaya, dan pada akhirnya buaya mati dan bangkainya diuraikan oleh bakteri. Yang contoh yang kedua, alga dimakan ikan kecil dimakan oleh beruang mati, dan bangkainya diuraikan oleh bakteri. Nah, ada dua tipe dasar rantai makanan juga loh, yaitu rerumputan dan detritus. Dalam rantai makanan terdapat dua tipe dasar rantai makanan berdasarkan tingkatan awal yang jadi produsen pertamanya. Dua jenis rantai makanan ini yakni rantai makanan rerumputan atau grazing food chain, serta rantai makanan sisa atau detritus food chain, atau lebih mudahnya rantai makanan detritus. Berikut penjelasannya anak-anak. Yang pertama, rantai makanan rerumputan atau grazing food chain adalah rantai makanan yang diawali dari tumbuhan sebagai trofik awalnya. Contoh dari grazing food chain ini adalah rantai makanan yang kita ketahui biasanya seperti rumput dimakan oleh belalang juga dimakan oleh tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Yang kedua, rantai makanan detritus atau detritus food chain adalah rantai makanan yang dimulai dari organisme heterotrof yang mendapatkan energi dari makanan sisa-sisa makhluk hidup. Contoh dari rantai makanan detritus ini adalah serpihan daun yang dimakan cacing tanah, lalu dimakan ayam cacing tersebut, dan ayam ujung-ujungnya dimakan oleh manusia kita sendiri. Nah, yang terakhir di sini akan saya bahas adalah perbedaan rantai makanan dan jaring makanan. Setelah secara panjang lebar saya menjelaskan kepada adik-adik sekalian tentang rantai makanan tersebut, ternyata ada juga yang disebut sebagai jaring-jaring makanan. Apa beda keduanya? Mari kita bahas. Jaring-jaring makanan adalah hubungan antara rantai makanan dan apa yang dimakan spesies dalam sistem ekologi. Mudahnya, ini adalah sekumpulan dari beberapa rantai makanan yang dihubungkan oleh satu spesies tertentu karena lazimnya makhluk hidup memang memakan lebih dari satu variasi makanan. Sebagai contoh, misalnya, ada seekor tupai bisa memakan beragam jenis makanan seperti biji-bijian dan buah-buahan. Tupai tersebut dimakan oleh seekor rubah nih, yang juga tak hanya memakan rubah, namun juga memakan tikus dan juga serangga. Jadi rubah ini tidak hanya memakan tupai tersebut, tapi dia juga memakan tikus ataupun serangga. Dalam contoh itu saja sudah ada cukup banyak rantai makanan. Nah, perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan. Sekali lagi, saya jelaskan bahwa jaring-jaring makanan adalah rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan.
Sehingga jaring-jaring makanan akan menimbulkan banyak sekali rantai makanan yang terhubung satu sama lain. Jika skemanya digambar, akan jaring-jaring makanan akan berbentuk seperti jaring laba-laba. Selain itu, jaring-jaring makanan dapat meningkatkan kemampuan adaptasi dan persaingan untuk bisa bertahan hidup. Tidak seperti rantai makanan yang tak berhubungan dengan bagaimana makhluk hidup bersaing mendapatkan makanan. Jadi, demikian penjelasan saya mengenai rantai makanan. Sekian dan terima kasih.